Berikut detik 2 Eki kirim pesan ke ibunya, gini penjelasannya. Momen Deddy Mulyadi membantu usus tuntas kasus Vina. Ya, Eki itu kepanikan setelah kasus anaknya yang meninggal kini kian terkuak jelas. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Bisa diceritain Bu, seperti apa sih sebenarnya Bu? Ya itu gara-garanya Eginya tuh seneng ke Vinanya ngodain mukanya, jadi balas dendam terhadap terus malam minggunya tuh minta uang kayaknya. Kata ayahnya nggak boleh, nanti aja, ini dan uang nggak ada di rumah. Itu Eginya, ayah saya Eginya putuskan nggak mau sudah besok, jadi ya terpaksa berangkat jam 10 Ambil duit. ambil uang ke ayahnya kecil. Kejadiannya pulang dari Kecilon, pulang dari Kecilon itu ya itu kejadian udah ngumpul 11 orang ya, namanya juga ngeri si Undil sih apa-apa. Nah itu diberhentiin. Ada apa ya, sendiri dulu. Jadi bawa ke kebun dekat kasus yang namanya Antam pada tahun 2010 lalu ya masih dalam pengawasan. Kedua, seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal. Ya, kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama, kalian masih ingat kasus Corby? Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan. Sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Nah itu satu. Kedua, seorang itu ya Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi, merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandarlah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, saya mencurigai bulu kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit tanggal 1 ya hari ini ya. Apa tanggal 31? Nah, saya ungkap, hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya.
Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah. Tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah, orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Oke, suruhan si Bandar. Si Bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Oh iya, kenapa saya harus malu? Ini Pak RW siap, ya siap kata saya. Apalagi ini udah jelas-jelas warga saya itu difitnah kata saya. Oh bisa difitnah Pak RW? Ya saya tahu persis karakter mereka. Dan menurut saya nggak akan mungkin Pak, warga saya bahkan itu masih ada saudara saya. Makanya saya sempat nangis waktu itu. Karena nggak percaya warga saya ada yang terbebas, yaitu si Saka. Bahkan mereka itu rata-rata ke saya itu manggilnya Wakbas. Karena memang secara silsilah saya itu di sini dituakan Pak. Nah kemudian saya bahkan menantang ke yang dari pengadilan mau bebasin Saka Natal tuh. Pak, kalau memang warga saya benar-benar mau bisa dibebaskan dengan catatan harus ada tanda tangan warga sekampung Karya Bakti, saya sendiri yang akan berjalan tiap rumah. Saya tanggung jawab, tidak akan minta bantu. Saya tahu Bapak akan dilema antara memilih sesuatu dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan pada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Yusuf atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami mengurusi. Nah, cerita yang ibu tahu bagaimana? Dia beritahu bahwa dia jual ini rumah adik RT. Pada waktu tanggal itu? Iya. Betul begitu itu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jemput anak di penjara, di kota dia. di Polda. Dia ngomong begitu. Iya. Dia mengaku nggak tunggu? Nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku dulu. Pada dia. Katanya di sama peringatan dengan kelompok sampai terbuka Pak. Di waktu itu. Karena cerita ya. Iya. Ada foto-fotonya. Ada foto-fotonya. Ibunya siapa tadi? Kakaknya Supriyanto. Kakaknya Supriyanto. Oke. Satu lagi, ibu siapa? Putri dulu. Hah? Ibunya Haji Putra. Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Dari mana bapak melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan keluarga ibunya ini ya. Terus itu ikut dapat ceritanya dari siapa? Kata kamu beli baju halus. Ada 5 rurah di online. Makanya itu bapak orang kayak mana menyokotan duit pakai beli baju. Kalau bener tuh Pak. Mesti tato-tato tuh. Pernah. Nalanya kamu tato. Tato kebayar nah iya Pak. Sok sekali. Ah sana naon? Sok. Aing banyak udah bangun ya. Betul. Kurang ya. Woi, mau?